Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yakobus 3 ayat yang ke-15 sampai 18. Yakobus 3 ayat 15 sampai 18. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran, ditaburkan dalam damai, untuk mereka yang mengadakan damai. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Judul renungan kita hari ini adalah Merasakan Hikmat dari Tuhan, ditulis oleh Debbie Holloway. Sahabat Suara Kasih, baru-baru ini saya berpartisipasi dalam diskusi kelompok kecil yang membahas tentang menjadi rendah hati seperti Tuhan Yesus. Pemimpin diskusi kami membagikan beberapa ayat Alkitab sebagai bahan renungan, dan salah satunya seringkali terngiang-ngiang di kepala saya. Ayat itu dikutip dari Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Tuhan Yesus selalu mencari hikmat lebih dulu, sebelum Dia berbicara dan bertindak. Sebagai orang Kristen, kita harus terus-menerus mencari hikmat ilahi ini, dan menerapkannya dalam hidup kita. Jadi seperti apa rasanya memiliki hikmat Allah? Inilah 8 hal yang akan kita rasakan jika memiliki hikmat Tuhan. Yang pertama, murni. Motivasi kita untuk melakukan sesuatu harus mencerminkan keinginan untuk hidup seperti Kristus, dan berada dalam hubungan yang benar dengan Allah. Jika hikmat duniawi kita menyuruh untuk keluar dari jalurnya Allah, yaitu sombong, serakah, egois, maka itu tidak berasal dari Allah. Yang kedua, pendamai.
Kadang kita disibukkan dengan senjata perang yang harus kita pakai. Akibatnya kita memperlakukan semua orang yang kita temui seperti musuh. Kita harus mengingat bahwa pertempuran kita bukan melawan darah dan daging. Tuhan kita adalah Raja Damai dan kita punya kewajiban untuk bertindak sebagai warga kerajaannya. Yang ketiga, peramah. Jika kita berbicara dengan lembut atau ramah, orang lain akan lebih mungkin menerima dan memahami pekerjaan dan hikmat Tuhan. Tapi kelemah lembutan bukan hanya tentang nada suara. Ingatlah kelembutan dan kesabaran Tuhan Yesus terhadap anak-anak, orang berdosa dan rasul-rasulnya. Kelemah lembutan atau menjadi peramah adalah gaya hidup. Yang keempat, penurut. Kita diberi tingkat kecerdasan dan nalar yang luar biasa. Mari pergunakan. Kita tidak boleh percaya kepada kebohongan, bahwa pikiran adalah musuh iman. Kita perlu berserah kepada Tuhan dengan setiap keputusan yang kita buat. Tetapi kita juga perlu menunjukkan tindakan untuk mengalah kepada orang lain, apakah itu soal memberi tanpa pamrih, atau menolak untuk marah, berdebat teologis. Kita harus mau mengalah. Yang kelima, dipenuhi belas kasihan. Orang tua yang menyalahgunakan otoritas mereka, pemerintah yang memimpin dengan buruk, orang yang menyesatkan. Hikmat ilahi memberitahu kita untuk memandang orang-orang ini dengan belas kasihan. Bukankah Tuhan sudah menunjukkan kepada kita belas kasihan-Nya yang paling besar? Yang keenam, menghasilkan buah kebaikan. Saat kita memakai hikmat ilahi untuk membedakan mana yang harus kita lakukan, dan kita akan mempertimbangkan buah dari pilihan kita. Apakah kita berusaha untuk membuat pilihan yang menghasilkan buah-buah roh yang dinyatakan dalam hidup kita? Yang ketujuh, tidak memihak. Mungkin aneh berpikir bahwa hikmat dari atas mau mengalah dan tak tergoyahkan, tapi jangan menganggap mereka sebagai lawan. Mungkin menganggapnya seperti pernikahan atau persahabatan. Setiap orang dalam hubungan harus mendengarkan alasan dan bersedia menyerah pada yang lain. Tetapi hubungan itu sendiri harus teguh. Kita harus cukup berani untuk hidup tak tergoyahkan dan hidup sebagai pengikut Kristus. Yang kedelapan, tidak munafik. Jika sebuah hikmat justru membuat Anda berpikiran ganda atau menipu, itu tidak mungkin merupakan hikmat ilahi. Apa yang kita yakini harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan harus sesuai dengan bagaimana kita berperilaku. Jika tidak, kita salah menggambar tentang siapa itu Tuhan Yesus. Sahabat Suara Kasih, lalu bagaimana kita memperoleh hikmat ilahi? Luangkanlah waktu untuk merenung dan meminta petunjuk dari Tuhan. Pastikan bahwa Tuhan berbicara kepada Anda sebelum Anda berbicara dan bertindak. Marilah kita renungkan. Yakinlah saat hati Anda murni, rendah hati dan tidak munafik, Tuhan akan menyampaikan apa yang harus Anda sampaikan atau lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa,
karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.